how are you today? I hope you always fine, great, fantastic. Welcome to Papua class. Welcome back with Miss Tia Anggraini. Today we are going to learn about thematic, especially science. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Well, before we start our lesson today, let's pray together with saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And then kita akan membacakan teks Pancasila secara bersama-sama berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langsung saja kita simak video berikut ini. Check it out! Minggu lalu, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Disimak videonya baik-baik ya teman-teman. Teman-teman ada yang tahu pengertian dari perkembangbiakan vegetatif? Iya, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses kawin atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Vegetatif alami contohnya adalah spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Kira-kira tumbuhan seperti apa ya yang berkembang biak secara spora? Nah, ini dia contohnya, ada lumut dan pakis. Nah, pada bagian daunnya ada yang dinamakan dengan spora. Itulah yang akan menjadi tumbuhan baru. Vegetatif alami yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya kira-kira tumbuhan apa ya? Ada yang tahu teman-teman? Iya, sering kita jumpai di lingkungan sekitar rumah ya, yaitu pohon pisang dan bambu. Teman-teman bisa perhatikan tanda yang berwarna merah. Nah, itulah yang dinamakan dari tunas pada tumbuhan pisang. Selanjutnya adalah contoh dari tunas pada tumbuhan bambu. Gambar itu adalah gambar tunas ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di lingkungan sekitar. Next, kita lanjut ke vegetatif dengan umbi. Ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita bahas satu persatu, dimulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Ayo, bisa tebak kira-kira tumbuhan apa yaitu? Contohnya adalah kentang dan bengkuang. Kita bisa perhatikan gambar yang ada pada layar. Nah, ini dia. Pada kentang tersebut akan tumbuh tunas yang mana akan menjadi tanaman baru. Yang kedua ada umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Sering kita jumpai di dapur loh teman-teman. Kira-kira apa ya contoh tumbuhannya? Iya, benar sekali, bawang merah dan bombay. Teman-teman bisa perhatikan tanda panah yang berwarna merah. Ketika kita menanam bawang merah atau bawang bombay pada lapisan tanah atau air, maka akan menghasilkan tanaman baru. Kita lanjut ke bagian umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, bentuknya tidak ruas-ruas, berisi cadangan makanan. Jenis tumbuhannya adalah lobak dan wortel. Teman-teman perhatikan tanda yang berwarna merah. Itu adalah pangkal batang yang akan kita tanam menjadi tanaman baru.
Next ada akar tinggal atau biasa disebut dengan rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Contohnya adalah kunyit, jahe, dan lengkuas. Perhatikan tanda yang berwarna merah. Nah, itulah yang disebut dengan akar tinggal. Lanjut, kita ke materi vegetatif buatan atau perkembangbiakan yang melibatkan campur tangan manusia. Yang pertama ada cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Kita perhatikan prosesnya. Cara yang pertama mengupas kulit batang, kemudian ditutup oleh tanah humus dengan sabut atau plastik. Nah, maka pada batang tersebut akan tumbuh tanaman baru yang kita tanam pada tanah. Contohnya apel, mangga, dan buah nangka. Lanjut yang kedua, ada stek, yaitu memotong bagian tumbuhan kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya adalah tanaman singkong dan bunga mawar. Caranya dengan memotong bagian batang kemudian kita tanam pada tanah, maka akan menjadi tanaman baru. Proses sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya adalah buah singkong dan mawar, sama seperti tadi ya. Jadi bisa melalui stek ataupun melalui proses sambung. Biasanya proses sambung dilakukan untuk menghasilkan tanaman yang lebih berkualitas. Kita perhatikan contohnya. Dua batang tanaman yang sejenis, yaitu kita ambil contohnya bunga mawar, kita sambungkan kemudian ditali dengan baik. Nah, maka akan menghasilkan bunga yang baru, yaitu perpaduan antara bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Cantik sekali ya hasilnya. Lanjut, kita ke proses runduk. Mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau dirundukkan, kemudian dibenamkan oleh tanah. Kita perhatikan gambarnya ya teman-teman. Biasanya terdapat pada buah apel dan buah stroberi. Nah, batangnya kita masukkan ke dalam tanah, maka akan tumbuh tanaman baru. Begitulah proses dari perkembangbiakan secara runduk. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah berlatih mengerjakan soal pada halaman 26 pada buku tematik 6A, yaitu pada tema 1 subtema 1 tentang perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Silahkan kirim jawaban ke WA Miss Diah tunggu. Thank you for watching. I think enough for today. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.